Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk bisa berada di sini. Jadi saya sedikit ngerepoti ini tadi ada beberapa tugas lanjutan dari program diseminasi PJOK yang harus saya selesaikan untuk menyelesaikan programnya. Di antaranya ini adalah penyampaian rencana tindak lanjut dari program diseminasi yang kami ikuti. Saya langsung saja karena untuk mempersingkat waktu, nanti Bapak Ibu guru mungkin ada yang berkepentingan di kelas dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menyampaikan perencanaan program mewujudkan lingkungan sekolah yang bersinar. Bersinar ini dalam artian bersih, beriman dan bugar. Jadi tujuannya adalah itu. Tadi belum memperkenalkan tapi sudah kenal semua ya Bu. Pak, saya kebetulan ini mengikuti program PKB PJOK kelas 4 Kota Blitar di gelombang 2. Jadi ini salah satu tugasnya. Kita langsung lanjut saja. Nah, terciptanya program ini dari beberapa analisa yang kami lakukan terhadap kebiasaan-kebiasaan peserta didik di sekolah. Di antaranya di sini kami sampaikan bahwasanya sebetulnya masa SMK ini saya rasa masa-masa yang harusnya sudah mengalami pembentukan mental yang cukup siap untuk apabila dia sudah mulai bekerja. Nah, ini yang kami amati di SMK 2 ini. Dari beberapa aspek ada yang menjadi satu bahan yang bisa dirangkai ya. Di antaranya mungkin ada kemarin beberapa itu, kalau saya dari semester kemarin terakhir saya lihat itu di presensi itu anak-anak jarang sekali presensi nihil di kelas. Pun begitu di kegiatan olahraga jarang sekali nihil. Jadi pasti ada saja yang izin sakit, ada yang izin kegiatan seperti itu. Itu jadi satu latar belakang khusus di aktivitas kebugaran yang kami akan bahas di rencana pelaksanaan. Kemudian yang kedua, di latar belakangi oleh saya ini kebetulan juga wali kelas di kelas 11, dan itu ada beberapa siswa itu yang mendapat tugas khusus dari guru mapel agama. Nah, berarti ini bisa dijadikan sampling bahwasanya kita juga harus meningkatkan nilai-nilai religius di anak-anak untuk membentukkan karakter siap kerja dan profesional. Nah, itu yang ketiga, latar belakang ketiga adalah tadi di sana ada bersih. Jadi kami buat program ini dengan harapan nanti kita bisa meningkatkan kebersihan lingkungan, utamanya adalah di kelas dan di seluruh lingkungan SMK Negeri 2. Itu untuk yang melatar belakangi. Nah, maka dari itu melalui kegiatan kokurikuler bersinar, harapannya adalah menjadi upaya untuk menumbuhkan nilai peka. Peka itu apa ya? Bukan. Peka itu lebih peduli dengan lingkungan, kemudian lebih religius dan bisa meningkatkan kemampuan anak, khususnya untuk meningkatkan aktivitas fisiknya dalam mengisi kebiasaan nanti secara berkelanjutan. Artinya olahraga tidak hanya di sekolah, sama seperti Bapak Ibu guru, olahraga tidak hanya berjalan antara sekolah dan ruang guru. Begitu. Nah, dalam kegiatan ini menjaga lingkungan kebersihan disertai dengan pengelompokan jenis sampah. Nanti kita juga berusaha untuk, kemarin kalau tidak salah di OSIS itu ada bank sampah. Nah, itu nanti diupayakan apabila program ini bisa terlaksana, arahnya juga bekerja sama dengan OSIS. Lanjut dulu.
Tujuan program ini yang pertama tadi sudah dibahas sedikit, meningkatkan partisipasi peserta didik dalam aktivitas fisik. Yang kedua, meningkatkan nilai religius dalam diri peserta didik, mengembangkan keterampilan sosial dan kolaborasi pada peserta didik, serta dapat mewujudkan sekolah yang bersinar. Bersinar yaitu bersih, beriman, dan bugar. Lanjut, Bu. Capaian proyek yang paling utama di sini yang jadi pertama itu adalah karakter peserta didik. Jadi diupayakan dapat mencapai karakter peserta didik yang religius, disiplin, dan bertanggung jawab, disertai dengan menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya melakukan gaya hidup sehat. Itu ya Bapak Ibu, menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan aktivitas olahraga sebagai upaya menjaga kesehatan diri. Langkah-langkah kegiatan, ini ada beberapa perencanaan proyek yang sudah dibahas di depan. Kemudian ada pendataan aset, sosialisasi yang kita lakukan hari ini, pelaksanaan insya Allah nanti apabila ada kelanjutan semoga bisa. Kemudian refleksi dan evaluasi pelaksanaan proyek di akhir. Monggo. Garis besar kegiatan. Dari kegiatan tadi, latar belakangnya tadi ada 3 inti kegiatan, yaitu bersih-bersih bersama, atau biasanya ada yang hari Jumat ya. Itu tapi kayaknya 1 bulan sekali apa ya? Harusnya 2 minggu sekali. Kalau itu sudah ada, tinggal kita nanti merangkai lagi. Kemudian ada ibadah bersama. Kalau ibadah bersama di sini yang saya sudah tahu 40 hari Senin istighosah ya. Nah itu kan masih terpisah darinya. Kemudian ada juga nanti olahraga bersama. Olahraga bersama ini senam bisa, jalan bisa. Nanti kita rangkai. Nah, opsi pertama, opsi 1 kegiatan. Jadi di sini kami mencoba menyampaikan nanti apabila bisa jadi pilihan kegiatan. Jadi setiap kegiatan ini dilakukan di hari Jumat 3-3-nya, tapi dibagi menjadi 3 kegiatan bersama dengan 3 level di tiap kegiatan. Artinya misalkan kelas 10 minggu pertama nanti olahraga, kelas 11-nya minggu pertama bersih-bersih, kelas 12-nya minggu pertama kegiatan agama. Kegiatan agama bisa istighosah, atau mungkin kalau misalkan mau yang lain bisa jamaah salat duha. Kalau dulu sempat melakukan itu di sekolah. Itu kemudian di minggu kedua nanti tinggal diputar. Namun kalau seperti itu tampaknya 1 butuh banyak yang koordinir dan butuh banyak sarana karena bersamaan. Opsi yang kedua, seluruh warga sekolah melakukan kegiatan bersama, tapi bergilir setiap minggunya. Artinya minggu ini senam semua, minggu besok sholat duha semua, dan kebersihan semua seperti yang sudah dilakukan. Itu opsinya. Nanti aset yang digunakan di sini ada beberapa. Yang pertama aset manusia, tentunya Bapak Ibu guru yang menjadi Bapak Ibu guru sebagai fasilitator kegiatan dan peserta didik sebagai pelaksanaan proyek. Kemudian aset politik, di mana Bapak Kepala Sekolah yang berlaku sebagai pemberi kebijakan pelaksanaan kegiatannya. Kemudian aset fisik di sini yang menjadi yang menjadi pemahaman saya sementara lapangan sekolah. Karena sepertinya kalau selama dan banyak itu di aula kurang sebenarnya. Jadi
Jadi kalau aset fisik yang ada gambarannya adalah lapangan sekolah, bisa lapangan depan maupun lapangan belakang. Kemudian harusnya kurang ya, aset fisiknya ada seluruh area sekolah, termasuk ruang kelas, taman dan lain-lain. Ada aset sosial di sini ada kerjasama antara keluarga, terutamanya peserta didik, kolaborasi dalam pelaksanaan proyek. Kemudian aset agama dan kebudayaan adalah saling menghormati dan menghargai dalam pelaksanaan ibadah berjamaah. Karena ada mungkin tidak hanya yang muslim, nanti yang muslim pun juga dikelompokkan. Lanjut. Tantangan yang mungkin hadir dari sekian perencanaan tadi. Yang pertama adalah tantangannya keterlibatan aktif peserta didik dalam pelaksanaan proyek. Kadang itu masih wayai RSLC hilang, tak tahu kelasnya pindah. Wayai beribadah tahu-tahu di luar area sekolah itu kan juga masih ada. Itu yang harus ditertibkan. Kemudian ada komitmen bersama semua pihak dalam pelaksanaan program. Karena ada di kegiatan sekolah, ya diharapkan semua bapak ibu guru bisa menyesuaikan nanti. Ada tantangan berikutnya adalah konsistensi pelaksanaan proyek. Nah ini biasanya kalau pas ribet-ribetnya sekolah banyak kegiatan itu biasanya tahu hilang. Wayai Islam hilang, wayai resik datangnya siang gitu biasanya. Saya itu. Tantangan berikutnya adalah kolaborasi semua pihak dalam pelaksanaan proyek. Jadi termasuk bapak ibu guru, peserta didik, mungkin nanti karena ada pengelompokan sampah juga bekerja sama dan kolaborasi dengan anggota OSIS dan MPK dan warga sekolah yang lainnya. Tantangan berikutnya konsistensi pelaksanaan pasca proyek. Tadi ada perencanaan sampai dengan evaluasi. Nah setelah evaluasi ini biasanya bisa dilanjut apa tidak itu nanti dievaluasi dulu. Dan konsistensi pengawasan program itu untuk tantangannya. Kita lanjut. Rencana evaluasi ini ada dua. Yang pertama dari bapak ibu guru. Rencana evaluasi akan dilakukan dengan lembar observasi apakah proyek yang dilaksanakan ini bisa terlaksana dengan baik atau sudah terlaksana dengan baik dan kurangnya apa, kelemahannya di mana. Itu yang dievaluasi. Kemudian evaluasi kedua dari peserta didik dilakukan dengan angket berkaitan dengan testimoni terhadap proyek yang dilakukan. Jadi kita memberikan angket untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap proyek yang dilakukan. Next. Sudah itu bapak ibu guru semuanya. Dari yang saya sampaikan pastinya banyak kurangnya kalau kelebihannya kan belum tahu ya. Mungkin dari bapak ibu guru bisa ada pertanyaan atau masukan tanggapan dari proyek yang kami rencanakan. Monggo Bu Edi. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk waktunya. Dari programnya yang jenengan buat tadi sebenarnya udah bagus sekali. Tapi memang benar kalau kita lihat di tantangan tadi, itu yang paling utama adalah kita harus punya bagian tantangan yang tadi ya. Yang di slide berapa ini? Yang di slide. Iya, yang di slide. Nah, itu sepertinya sudah yang disebutkan ya, yang bagian tantangan. Yang wartawan ini. Nah, ini bisa tolong dipisahkan sehingga kelihatan dari sini. Atas. Slide show atas. Kan. Nah.
komitmen ya. Ini saya rasa ini yang paling penting dari yang lainnya ya. Komitmen kepada semua pihak dalam pelaksanaan program. Kalau kita sudah berkomitmen ya, itu harusnya semua bidang yang melingkupi program tersebut harusnya bisa berjalan dengan baik. Yang menjadi kurang baik itu benar seperti dikatakan juga adalah konsisten. Apabila kita meyakini, saya sendiri meyakini kalau di sini semua aktivitas atau semua kegiatan yang dilakukan oleh siswa, bukan hanya siswa juga atau guru pun, itu kalau tanpa pengawasan juga menjadi tidak efektif. Ya, itu bukan hanya murid. Saya mengakui sendiri, saya juga sebagai guru, kalau tidak ada pengawasan juga tidak akan berjalan dengan baik. Ya, yang paling penting memang benar komitmen kita harus sama-sama dari semua pihak mendukung semua program yang kita laksanakan. Sebagai contoh, ini dulu saya katakan program gagal itu termasuk salah satunya adalah literasi yang 15 menit tersebut. Di sekolah kita sudah pernah melakukan itu literasi 15 menit sebelum pelajaran. Nah, di sini harusnya sebagai guru adalah memberikan pengawasan. Guru yang pertama harus masuk di dalam kelas. Tapi pada kenyataannya, terus jangan motor disini guru yang kantor. Pada akhirnya lama-lama hilang literasi. Nah, jangan sampai kegiatan yang bagus ini, program yang bagus ini terjadi semacam itu. Sehingga kita memang benar-benar butuh komitmen dari semua pihak. Ayo kita laksanakan dengan baik. Kalau sudah seperti itu tanpa pengawasan pun, kalau sudah kita berkomitmen dalam hati ini adalah hati yang melaksanakan aktivitas atau program tersebut, insya Allah akan berjalan lancar. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Irin. Untuk teman-teman yang lain, Bapak Ibu guru yang lain, ada masukan atau tambahan? Buatan? Atau ini saya tanya, Bu, saya kan kebetulan belum lama di sini. Tadi ada 2 gambaran opsi kegiatan. Dari 2 ini kira-kira adakah yang mungkin bisa dimaksimalkan atau mungkin ada gambaran lain tambahan supaya bisa dimaksimalkan? Karena kan ada plus minusnya sendiri tadi. Yang sama tiga kegiatan. Yang opsi pertama kan 3 kegiatan bersama, atau yang opsi kedua 1 kegiatan tapi semua. Ada olahraga, ada sholat duha, ada kebersihan. Kalau menurut saya 3 program tersebut baik semua. Tapi kalau menurut saya kalau 3 program itu dilakukan bersamaan pada satu waktu, kayaknya kok tidak mungkin. Contohnya olahraga ya. Kita mempunyai fasilitas lapangan atau fasilitas yang bisa digunakan olahraga juga sangat terbatas. Jadi tidak mungkin. Masjid juga seperti itu. Masjid juga cuma secuil gitu ya dari bangunan desa Negeri 2 itu. Kalau melakukan sholat bersama juga tidak mungkin. Kecuali mungkin bisa dilakukan melakukan sholat 2 bersama seperti sekolah di SMA Negeri Serengat itu. Kelas itu dibuat menjadi suci. Artinya begitu masuk kelas sepatu dilepas. Kalau di Serengat itu setahu saya sholatnya anak itu di dalam kelas. Jadi itu mungkin bisa terjadi. Itu berarti sehari-hari dilepas? Iya, sehari-hari dilepas. Sehari-hari dilepas. Jadinya anak-anak itu melakukan sholat maupun belajar semua di dalam kelas. Itu bisa terjadi kalau untuk sholat 2. Tapi kalau mereka tidak mungkin. Satunya lagi apa tadi? Bersih-bersih ya? Bersih-bersih. Itu bersih-bersih insya Allah bisa. Tapi dengan catatan kita di komitmen dan pengawasan. Ya mungkin kita tahu bersama lah. Kalau murid melakukan aktivitas bersih-bersih, gurunya harus menggoni. Kita tidak menggoni, apakah sudah bersih perlu dipertanyakan. Seperti itu. Terima kasih dulu. Terima kasih Bu Airin, Bapak Ibu guru yang lain. Monggo Bu, pakainya Bu. Terima kasih. Untuk hari Jumat itu kita akan
pedesaan. Itu ada literasi, Jumat bersih, dan Gusti Desa. Misalnya program panjenengan pendukung meskipun di situ sudah ada, boleh nggak? Iya Bu, jadi memang kebetulan saya ini belum paham 100% ya programnya yang di Jakarta ini, tapi saya melihat itu dari beberapa bulan yang saya lalui, yang terlihat itu bersih-bersih 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali itu. Untuk yang literasi kan sepertinya berjalan berkelanjutan, artinya tidak hari Jumat saja gitu ya. Itu dan program ini sebetulnya memang sasarannya adalah 30 menit di Jumat pertama itu sebetulnya. Kalau misalkan bisa terlaksana, ini kebetulan dari Bapak Ibu guru yang di sini kan nanti misalkan ada masukan kami rangkum, dan apabila saya berharapnya ini bisa dilakukan di sini ya, tapi kan pasti ada kurang lebihnya nanti Bapak Ibu guru dari kepala sekolah dan jajaran nanti bisa menambahkan. Nah, dan bisa Bu ini masuk, misalkan ini masuk di pembiasaan hari Jumat. Memang sasarannya itu sebetulnya. Oke, sama dulu ya. Bapak Ibu guru yang lain monggo. Sudah. Monggo Pak. Terima kasih. Saya setuju kalau untuk kebiasaan sholat duha, karena mau nggak mau sholat duha itu kan banyak artinya untuk mencari rezeki. Nah, kalau misalkan pembiasaan 2 hari Jumat itu misalkan seperti katakanlah di sesi misalkan di hari Jumat pertama ini kelas berapa, terus Jumat minggu kedua kelas berapa dan seterusnya. Tapi sekarang tuh guru agama itu sudah pembiasaan mengajak anak-anak itu sholat duha di musola kita. Jadi sekarang ada pembelajaran agama itu anak-anak itu sudah diajak untuk sholat duha. Terima kasih Pak, itu jadi masukan lagi. Jadi memang sudah terlaksana, hanya saja belum konsisten untuk semua kelas. Kan berarti kalau yang pelajaran agamanya siang ini kan sudah lewat sebetulnya ya. Ya itu mungkin bisa jadi masukan nanti untuk kegiatan di sekolah Bapak Ibu guru. Monggo yang masih ada masukan, monggo Bu Erita. Terima kasih Bu. Yang jadi urut saya itu di sini masalah kebersihan, terutama sampah ya. Tapi beberapa waktu lalu itu saya menjumpai di beberapa kelas anak-anak itu sudah berinisiasi untuk memilah sampah. Jadi untuk botol-botol plastik dan sebagainya. Terus saya tanya untuk apa? Dikumpulkan di bank sampah Bu, biasanya setiap hari Rabu atau hari apa kesini. Tapi belakangan ini kok lama nggak mengambil plastik-plastik tersebut. Jadi mungkin bisa diinisiatif lagi, karena sampahnya anak-anak itu mereka sudah berinisiatif untuk mengumpulkan, tapi jadi numpuk di kelas itu. Dan mungkin ada ditambahkan program baru, tapi kan baru sampah yang anorganik. Kalau yang organik daripada menumpuk seperti itu, mungkin nanti ada seperti ekoenzim atau apa, karena produknya nanti kan bisa bermanfaat. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Evita. Saya mengambil sedikit. Kalau untuk yang bank sampah ya, bank sampah itu memang kebetulan program dari OSIS itu ada di Kamis kalau nggak salah. Kamis apa Rabu itu? Kamis sih Pak ya. Nah itu memang saya lihat ada beberapa kelas itu yang sangat termotivasi ya. Kelas akal 3 ini pasti mengumpulkan, tapi di depan Bu. Jadi di depan itu tumpukan botol-botol itu banyak. Nah itu mungkin karena ada beberapa kegiatan, jadi untuk yang akhir-akhir ini belum terselesaikan. Nanti semoga anak-anak bisa tertib lagi untuk kegiatan itu. Iya, selain ada bank sampah sekolah kita itu sebenarnya kadang anak-anak itu juga sekarang yang Jawa itu grogro customnya. Ada beberapa ekskul itu dalam pengelolaan dananya itu memanfaatkan sampah
untuk dikilokan ya semacam itu, sehingga kalau pas ada kegiatan butuh dana mereka sergap nyari sampah itu, ngorek sampah sergap. Tapi kalau sudah nggak ada kegiatan juga kayaknya juga tidak. Dan itu memang terjadi di sini. Ya itu ya sesuai kebutuhan. Ya terima kasih Bu Erdita, Bu Airin dan Bapak Ibu guru yang lain. Kalau di rumah biasanya sampah rumah tangga itu jadi pupuk organik. Kalau saya, cuma ya itu belum bisa konsisten juga saya. Kadang pas banyak kegiatan ya akhirnya terbuang. Ya kalau ada maunya itu lanjut, kalau nggak ada ya itu. Terima kasih Bapak Ibu guru semua sudah banyak memberikan masukan terhadap rencana program ini. Semoga ini bisa dilanjutkan gitu. Bisa ya? Bisa, tapi saya minta bantuan yang lain ini. Harus semua ini Bu. Ini kan banyak Bapak Ibu guru yang muda-muda ya. Harus dikaryakan ini. Menengah harus maju. Ya, ini semoga bisa dilanjutkan. Jadi teman-teman dari PKB PJOK ini memang tugasnya membuat program sesuai dengan situasi di sekolahnya masing-masing. Kalau di sini yang menjadi gambaran saya 3 itu. Kemarin teman saya di sekolah lain itu ada program lain namanya pemutih. Jadi anak-anak itu di setiap kelas itu wajib ada galon air, terus dihitung juga galonnya itu per bulan itu habisnya berapa. Karena di sekolah beliau kebetulan sekali anak SD banyak yang tidak masuk karena sakit, bahkan sampai harus operasi karena kurangnya minum air putih dan terlalu banyak konsumsi. Kalau di SD kan banyak makanan di luar itu ya. Itu semoga bisa dilanjutkan. Terima kasih. Kalau sudah dirasa cukup, mohon maaf saya masih banyak kurangnya ya. Kurangnya pasti dari saya, kalau kelebihan hanya milik Allah Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu guru. Semoga kita bisa memaksimalkan kegiatan kita. Sampai bertemu di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.